Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakinnaka Wagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 291. Paradukku padanena Attano sukhami jati Werasang saggasang sattho Werasona parimuncati. Bait 291 artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan menimbulkan penderitaan orang lain, maka ia tidak akan terbebas dari kebencian. Ia akan terjerat dalam kebencian. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 291 Pakinnaka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah wanita yang memakan habis telur-telur dari seekor ayam. Suatu ketika, hiduplah seorang wanita di suatu desa dekat Sawathi. Ia mempunyai seekor ayam betina dalam rumahnya. Setiap kali ayam itu bertelur, ia memakannya. Ayam itu sangat terluka hatinya dan marah, serta bertekad membalas dendam kepada wanita tersebut. Sehingga ayam itu membuat suatu keinginan agar dilahirkan sebagai makhluk dengan posisi yang dapat membunuh keturunan wanita itu. Keinginan ayam itu terpenuhi karena ia terlahir kembali menjadi seekor kucing dan si wanita terlahir kembali sebagai seekor ayam betina di rumah yang sama. Kucing itu memakan habis telur-telur si ayam.
Dalam kehidupan mereka berikutnya, ayam betina menjadi seekor harimau dan kucing menjadi seekor rusa. Harimau memakan rusa beserta keturunannya. Dengan demikian, permusuhan berlangsung terus selama 500 kali kehidupan kedua makhluk tersebut. Pada masa kehidupan Sang Buddha, salah satu dari mereka terlahir kembali sebagai seorang wanita dan yang satu lagi sebagai raksasa wanita. Dalam suatu kesempatan, wanita tersebut sedang kembali dari rumah orang tuanya menuju rumahnya sendiri dekat Sawarthi. Suaminya dan anak laki-lakinya yang masih balita juga bersamanya. Ketika mereka sedang beristirahat dekat suatu kolam di tepi jalan, suaminya pergi untuk mandi di kolam tersebut. Pada saat itu, si wanita melihat raksasa wanita dan mengenalinya sebagai musuh lamanya. Dengan membawa anaknya, ia melarikan diri menjauhi raksasa wanita itu menuju wihara Jetawana tempat Sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Ia meletakkan anaknya di kaki Sang Buddha. Raksasa wanita yang mengejar wanita itu tiba di pintu wihara. Namun makhluk halus penjaga pintu gerbang wihara tidak mengizinkannya masuk. Ketika melihat hal itu, Sang Buddha menyuruh Yang Arya Ananda untuk membawa masuk raksasa wanita ke hadapan beliau. Ketika raksasa itu datang, Sang Buddha menegur baik wanita maupun raksasa wanita perihal rantai permusuhan yang panjang di antara mereka. Beliau mengatakan, "Jika kamu berdua tidak datang kepadaku hari ini, permusuhanmu akan berlangsung tanpa akhir. Permusuhan tidak dapat diredakan oleh permusuhan. Permusuhan hanya dapat diredakan oleh cinta kasih." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 291 berikut. "Barang siapa menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan menimbulkan penderitaan orang lain, maka ia tidak akan terbebas dari kebencian. Ia akan terjerat dalam kebencian." Pada saat khotbah Dhamma berakhir, raksasa wanita menyatakan berlindung dalam 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan wanita itu mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang